warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita tetap terjaga dan dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul udzma. Untuk malam hari ini yang sangat berbahagia di malam Senin, yang mana dunia mungkin ini sedang berduka. Kita sedikit dan banyaknya akan membahas tentang bagaimana aswaja menghadapi adanya pandemi COVID-19 ini dan menyikapi dari para pelajar Jawa Barat, khususnya Kota Cirebon dan umumnya se-Indonesia. Kita di sini para pemirsa yang di rumah silakan stay terus pantangin terus IG Ibnu Kota Cirebon, dan alhamdulillah saya pribadi sudah bersama dengan ketua Ibnu terpilih Kota Cirebon dan dia misioner tahun 2017 2019. Mudah-mudahan berkah. Amin. Dan saya sebelum kita mulai, rekan-rekan kita untuk selalu mengikuti dan mematuhi anjuran dari pemerintah Indonesia. Sebelum kita bertemu dengan kawan-kawan dan halayak banyak, sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer kalau tidak ada air ataupun sabun. Tapi apabila ada air mengalir dan sabun mangga, atau dipersilakan untuk menggunakan air yang mengalir dan sabun. Akan tapi kali ini akan promosikan sekaligus mendemonstrasikan. Saya pertama akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu Biar bersih. harus terjaga. Dan nanti ini silakan nanti kepada ketua terpilih dan demisioner Ibnu Kota Cirebon, silakan Bang. Ya. Ini salah satu bukti kita sebagai pencegahan COVID-19 di Kota Cirebon. Mudah-mudahan pelajar Kota Cirebon tidak ada yang terpapar. Amin. Yang terpapar mudah-mudahan cepat sembuh, aktivitas kembali. Langsung saja, tidak pakai lama. Untuk malam yang berbahagia ini, saya akan menghantarkan pembicaraan terlebih dahulu kepada demisioner kita. Bagaimana sih Ibu Ibnu Kota Cirebon selama satu periodenya beliau hingga saat ini menghadapi bencana wabah yang cukup memprihatinkan di halayak pelajar yang ada di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan Ignasyam. Dipersilakan. Baik, terima kasih rekan Wahid Abdurrahman. Bukan Abdurrahman Wahid ya? Ya. Kayaknya takaulan ke Gus Dur sampean ini. Terima kasih telah mempersilahkan memberikan kesempatan waktu pada saya. Dalam tema kali ini yaitu aswaja menghadapi pandemi corona ya. Ini menjadi satu hal yang penting ya. Menurut saya dalam tema ini saya sangat sepakat ketika memang menghadapi pandemi corona ini harus menggunakan manhajul fikr, metode ataupun cara berpikir menggunakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya mungkin tadi menyinggung tentang sepak terjang ya di organisasi. Memang kita berbicara organisasi, saya sendiri memang banyak hal-hal yang telah dialami ya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan organisasi di Kota Cirebon selama saya berkhidmat sampai selesai, dan alhamdulillah malam hari ini juga yang menggantikan saya ada di samping saya. Semoga semakin maju lagi ke depan di Kota Cirebon. Pastinya memang berbicara tentang pandemi wabah ini ya, selain dari
ekonomi yang terserang ya ataupun terkena dampak dari pandemi corona ini, salah satunya pelajar ya, mungkin ini menjadi satu garapan kita juga, menjadi satu hambatan gitu. Dalam hal ini entah itu pelajar dalam rangka belajarnya di sekolah ya, di perguruan tinggi, ataupun pelajar ini ketika memang dia terlibat di dalam organisasi. Nah, dalam hal ini berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, menanggapi pandemi COVID-19 ini, pastinya kita lihat bagaimana perjalanan munculnya wabah ini dari awal ya. Saya ingat waktu itu di Februari awal ya, sampai kepada akhir Februari itu sudah terdengar lah virus ini di Wuhan, ada satu yang meninggal di salah satu tempat gitulah. Yang memang ketika berita ini sampai ke Indonesia tuh kayak seolah-olah biasa saja gitu ya, tidak terlalu menakutkan ya. Nah, masuk ke dalam pada akhir Februari lalu ke Maret itu sudah mulai hati-hati gitu kan. Nah, berkembang dan memang ini menjadi statusnya pandemi yang awalnya hanya di Wuhan lalu hadir ke Indonesia. Ini menjadi satu penyikapan yang sangat serius bagi pemerintah gitu. Dalam hal ini beberapa tokoh ya, beberapa ulama, kiai ya, pemerintah juga ini sangat bersikap menyikapi virus corona ini gitu kan. Karena kehadiran virus corona ini tidak hanya berdampak kepada masalah ekonomi ataupun tadi aktivitas belajar gitu, namun dalam masalah kehidupan beragama pun ini sangat berdampak gitu kan. Mungkin seperti apa kehidupan beragamanya ini? Nah, untuk kehidupan beragama itu seperti waktu itu muncul fatwa Majelis Ulama yang berkaitan dengan masalah sholat Jumat. Ya. Munculnya fatwa MUI ini memang di awal kemunculannya itu biasa saja. Ya, namun ketika beberapa hari berselang setelah fatwa itu muncul, stigma negatif yang dimunculkan oleh masyarakat ini sangat besar. Jadi ini yang mungkin perlu kita kaji ya dalam hal ini, apakah memang dari majelis ulama tersebut yang hanya secara global gitu memberikan fatwa tersebut, atau memang masyarakatnya kurang memahami gitu apa dari fatwa tersebut gitu ya. Padahal kita husnudon ya, dalam hal ini MUI itu adalah perkumpulan majelis ulama yang mana beliau ini terpilih sebagai orang-orang yang mempunyai ilmu gitu, sehingga dalam menyikapi wabah ini dengan keilmuannya masing-masing ya. Dan pembatasan ibadah ini sebenarnya bahasa umum memang gitu, tetapi maksudnya itu adalah khusus gitu ya. Jadi utlikol umum wa irodatul khos gitu, yang diumum bahasa ucapkan itu adalah umum, namun yang dimaksud itu adalah khusus gitu, khusus di setiap daerah-daerah yang sudah termasuk zona merah gitu. Nah, ini pun nanti kita berkaitan dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu dalam menghadapi situasi wabah ini. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan istilah di dalam keilmuan usul fikih itu adalah darul mafasid muqaddamun min jalbil masolih. Ketika memang mafsadat, ketika kita tidak berhati-hati dalam ini lebih besar gitu kan, kita ambil kemaslahatannya bagaimana ya. Untuk sampai saat ini kemaslahatannya seperti apa? Nah, untuk kemaslahatannya itu bagaimana kita bisa memutus mata rantai tersebarnya virus corona ini. Seperti yang kemarin terjadi di Jakarta ya. Waktu itu di Jakarta saya dengar itu sudah status corona itu sudah pandemi. Cuma ada yang memaksakan mengadakan kegiatan di dalam masjid, sampai kegiatan itu istighosah kalau nggak salah. Sampai ketika diperiksa ada 3 yang positif, lalu dari sisa jamaah itu akhirnya dikarantina, diisolasi selama 14 hari gitu. Nah, itu adalah salah satu dampak kita tidak mengikuti aturan gitu. Karena di wilayah itu khususnya Jakarta gitu kan, itu sudah sangat darurat gitu. Sehingga sentrum ya, gitu kan. Sehingga di dalam hal ini kita paham aswaja itu dalam rangka menghadapi wabah, yang pertama adalah kita harus mengikuti pemerintah, mengikuti arahan dan anjuran pemerintah. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh
ulama ya, alim ulama ya, pertama tadi Umar, alim ulama, dan juga selain dari itu dari pribadi kita sendiri, gimana cara kita menjaga kesehatan gitu, sebagaimana yang termaktub di dalam Maqasidus Syariah itu salah satunya adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa ini penting ya, karena coba saja kalau memang kita terkena wabah ya, terkena penyakit lah, apakah memang aktivitas ibadah kita akan berjalan baik gitu kan? Tapi tidak kan, kita akan sulit melakukan aktivitas ibadah ketika kita terkena sakit. Nah, ini harus kita pikirkan dalam arti mencari jalan baiknya, mencari jalan tengahnya gitu, agar apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya bicara aswaja gitu. Sebelumnya ini mungkin yang terakhir sebelum ke tua itu, lantas bagaimana khususnya menyikapi dari anak-anak para pelajar di kota Cirebon, khususnya dan umumnya se-Indonesia ya, agar pelajar kota Cirebon khususnya atau umumnya se-Indonesia bisa mengikuti anjuran pemerintah. Bagaimana sih sikap yang harus dilakukan oleh para pelajar kota Cirebon? Ya, kalau bagi saya sendiri, para pelajar ini memang mau tidak mau harus mengikuti anjurannya, walaupun memang kadang stigmanya itu, di daerah saya itu belum terkena gitu. Jadi ngapain misalkan sekolah harus diliburkan gitu kan? Ini memang bahasa yang seolah-olah menyepelekan gitu. Namun kita harus mempunyai prinsip dalam arti adanya kebijakan tersebut adalah bentuk kehati-hatian gitu, agar tersebarnya virus ini tidak sampai kepada kita semua gitu. Karena lagi-lagi berbicara virus ini adalah satu penyakit yang memang tidak terlihat gitu. Nah, untuk pelajar menyikapi hal ini, saya rasa dia harus bisa lebih mengikuti anjuran pemerintah ya, dan gurunya mungkin sekarang itu ada pembelajaran daring ya, online, dia diberikan tugas oleh guru-gurunya gitu kan. Nah, mungkin yang paling harus diperhatikan itu dari segi tugasnya ya Pak. Saya sering mendengar curhatan teman-teman gitu kan, entah itu di perkuliahan ataupun adik-adik saya di sekolah, memang keberatan gitu. Tugasnya kenapa? Tugasnya keberatan gitu. Jadi perbedaannya gini, ketika dia di perkuliahan contoh, dia hanya mengambil waktu satu mata kuliah itu 1,5 jam. Nah, perbedaan ketika online itu dia akan menghabiskan waktu 2-3 jam. Nah, ini yang sudah tidak wajar dalam arti mereka ini yang mendapatkan tugas ataupun pembelajaran online ini akan merasa jenuh, stres bahkan ya. Ini yang harus diantisipasi gitu kan. Jadi ketika kita harus menyikapi ya, pelajari menyikapi virus ini, oke lah gitu. Pelajar ini mengikuti anjuran gitu. Tetapi ada hal yang harus disampaikan gitu oleh pelajar sendiri. Salah satunya tadi, boleh kita belajar dari kita mengikuti anjuran pemerintah, tetapi apa yang diberikan oleh guru-guru di sekolahnya ataupun dosen itu bisa menyesuaikan waktu mereka gitu, sehingga waktunya itu tidak habis hanya dia mengerjakan tugas online-nya itu gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas pemaparannya. Ya. Oke pemirsa, masih tetap stay di channel Instagram kami Ibu Kota Cirebon. Selanjutnya ada pembicara yang kedua sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, yaitu Ketua Ibu terpilih Kota Cirebon masa hikmat 2020-2022. Kepada rekan Ajis dipersilakan. Ya, terima kasih Abdul Rahman Wahid. Abdul Rahman. Maaf ya. Kembali kalau presiden itu berapa? Keempat itu kan Abdul Rahman Wahid, kalau ini Wahid Abdul Rahman. Dan terima kasih juga buat pada visioner kita yang terhormat, yaitu Muhammad Ibn Syam. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du. Sebelum masuk ke materi, saya harapkan pada seluruh warga masyarakat, khususnya di wilayah Cirebon dan seluruh pelajar di kota Cirebon dan dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga keluarga,
dan jaga imunitas kita, karena walau bagaimanapun ini menjadi masalah kita semua ya kan. Dengan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, kita tetap stay di rumah dan jangan lupa tetap jaga kebersihan. Kalau keluar rumah dan ketika masuk ke dalam rumah itu langsung kita ke kamar mandi dengan bersih-bersih badan, karena tidak menutup kemungkinan banyak bakteri, banyak kotoran yang menempel di badan kita. Jangan langsung bercengkrama dengan keluarga terlebih dahulu ya kan. Seperti itu. Ya, mengenai tentang Aswaja sedikit banyaknya sudah dipaparkan oleh Kang Ignasyam. Saya mungkin lebih dari sisi kebijakannya Pak. Ya. Kebijakan dari pemerintah maupun ulama yang memberikan fatwa pandemi corona, memang ini levelnya sudah sangat urgent sekali ya kan. Sudah nasional, internasional, bahkan sudah global ya kan, sudah global. Walaupun pada prinsipnya wabah virus corona itu bermula dari Cina ya kan. Kita sudah banyak tahu dari berbagai media, dari Wuhan ya kan, dari salah satu kota di Cina itu sendiri, dan berdampaknya itu sangat global gitu kan. Kenapa? Karena penyebarannya itu sangat mudah sekali dengan cara kita kontak fisik, kemudian komunikasi dengan jarak yang mungkin berdekatan ya kan. Sekarang itu kan jarak kita 1 meter dulu ini Pak. Harus 1 meter ini. 1 meter aja. Kalau kita ingin yang di belakang udah 1 meter. Kalau kita ingin mengikuti arahan pemerintah kan 1 meter. Kita 1 meter enggak nih kan. Walaupun jarak antara kita dan dia jauh, tetapi kita harus tetap dekat di hati gitu. Bisa itu bisa. Ya, kembali lagi, kebijakan yang memang diberikan oleh pemerintah itu sendiri itu memang sangat luar biasa sekali. Tidak spontan pemerintah memberikan bahwa Indonesia pandemi corona, Indonesia harus siaga, harus waspada, dan memang sangat urgent sekali ya kan untuk penanganannya itu sendiri. Dan juga kita sebagai konsumsi publik ya kan, tidak untuk mengkonsumsi berita-berita yang tidak valid sumbernya ya, yang tidak tahu asal usul sumbernya gitu kan. Seolah-olah dia berbicara corona, dia berbicara kebijakan, tapi tidak menggunakan analisis yang jelas gitu kan. Yang ada memberikan narasi-narasi publik itu, wah corona itu sesuatu yang sangat berbahaya, corona itu sangat membahayakan kita. Memang pada prinsipnya iya, akan tetapi dengan statement yang bisa dikatakan lebih positif lagi kan. Ayo kita lawan corona dengan hidup bersih, kemudian menyebut yang terdampak corona itu bukan korban, yaitu dengan pasien ya kan. Ketika pasien itu kan ada indikasi kita untuk sembuhnya ya kan. Banyak sekali presentasi, bahkan WHO sendiri menjabarkan persentase kesembuhan corona di dunia itu meningkat ya kan, sekitar 20-25% sekarang mungkin ya, karena saya belum update lagi gitu kan. Nah kemudian banyak sekali dampak yang mempengaruhi ya, dari adanya virus corona itu sendiri. Yang pertama mungkin dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi dari sisi daerah sampai ke wilayah pusat itu memang sangat berpengaruh sekali. Ya kan, sangat berpengaruh sekali. Contoh kecilnya yaitu yang memang sudah menerapkan pembatasan wilayah itu sendiri atau lockdown ya kan, karantina diri yang dilakukan oleh berbagai wilayah, diantaranya yaitu Jakarta. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, kemudian sistem perekonomian yang mati gara-gara pandemi corona ini, pemirsa. Ya kan? Dan tidak untuk kemungkinan juga rakyat-rakyat yang bisa dikatakan mencari sesuatu nasinya itu kan dari kesehariannya, entah itu dari berdagang, entah itu dari mengangkut alat transportasi ya kan, jasa-jasa itu kan, buruh gitu kan, yang memang keuntungannya itu, pendapatannya itu per hari Pak. Kita tidak berbicara bahwa aparatur sipil mungkin sudah terjamin ya kan, PNS dan lain sebagainya mungkin sudah terjamin ya kan. Bahkan ada beberapa dinas atau pihak terkait mengeluarkan surat edaran walaupun bekerja dari rumah, work from home, itu tetap memberikan tunjangan ya kan?
Ada jalan. Ada jalannya bagi orang-orang yang memang sudah mengabdikan dirinya untuk negara, ya kan? Negara. Tapi kita melihat kebijakan yang diberikan oleh beberapa daerah, ya kan, walaupun dari pusat sendiri belum menetapkan Indonesia Zero belum, gitu kan. Bahwasanya mungkin satu dari sektor ekonomi memang sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang kedua dari sektor perdagangan, mungkin itu sama masih masuk dalam ranah ekonomi, akan tetapi untuk perputaran barang, kan, harga jual, nilai mata uang rupiah mungkin sangat berpengaruh juga, toh. Ya kan, sekarang sudah mencapai 16, sekian lebih dolar Amerika. Ini salah satu dampak yang kita hadapi ketika wabah corona itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi kesehatan juga banyak relawan-relawan juga yang demi kemanusiaan, gitu kan, demi kemanusiaan dirinya itu memberikan dan rela untuk membantu, walaupun kita dari kalangan orang-orang biasa atau masyarakat biasa, bukan dari. Seperti apa mungkin contohnya ketika kemarin itu ada edaran yang bahwasanya dari pihak kedokteran atau pihak medis itu sangat membutuhkan relawan, APD dan sebagainya. Itu ada beberapa, mungkin ada beberapa ya dari IKNU sendiri juga itu masuk ke dalam relawan itu sendiri, walaupun ditugaskannya untuk memberikan logistik, kemudian mengantarkan APD dan sebagainya. Jadi tidak langsung terjun ke garda depan. Itu cuma untuk orang-orang yang memang di bidangnya saja, gitu, para dokter, para tim medis dan sebagainya. Kita tidak usah berbicara ke jauh-jauh lah, gitu kan. Yang penting kita stay di rumah, kita mengikuti aturan pemerintah, kita menjaga kesehatan, isolasi diri, itu sangat-sangat penting sekali, Pak. Contohnya seperti ini. Wabah corona sebagian besar itu kan menyerangnya kaum lansia, ya. Di Italia sendiri sekitar 30% itu warganya berusia lanjut, ya kan? Yang menjadi permasalahan ketika mungkin naudzubillah kita ataupun ada anaknya atau cucunya yang memang dari bepergian di suatu daerah yang di lingkungan tersebut itu sudah terdampak virus corona. Tidak tahu lagi, kita tidak tahu ketika kita pulang itu membawa virus atau tidak, kan kita tidak tahu, ya kan. Ada setan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu kan. Ketika pulang ke rumah tidak menutup kemungkinan ada virus, ada bakteri, kemudian dan sebagainya masuk atau berada di tubuh kita. Kemudian kita ngobrol sama orang tua, ngobrol sama kakek, nenek, begitu pun anak dan sebagainya. Tidak untuk kemungkinan, walaupun sistem imun kita, daya tahan tubuh kita itu kuat, tapi bisa saja nenek kita, kakek kita, orang tua kita, adik, kakak maupun anak kita, itu sistem imun itu sedang rendah. Tidak untuk kemungkinan apa yang sudah kita bawa dari luar itu terjangkit, menjangkitkan penyakitnya ke keluarga kita atau orang lain, seperti itu. Jadi untuk sekarang kita harus mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Jangan bandel lah, jangan bandel, karena sistem hidupnya corona virus itu 10 sampai 14 hari, kan 10 sampai 14 hari. Ketika kita sudah mematuhi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah itu sendiri, ketika dinyatakan bahwa Indonesia sudah nol corona, itu sudah bisa dikatakan bahwa kita berhasil untuk menangani itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kemarin sempat Jokowi atau presiden kita memberikan konferensi pers bahwasanya memberikan anggaran untuk mengantisipasi wabah corona yang semakin merebak itu sendiri, sekitar 405,1 triliun rupiah. Dari semua sektor diberikan, layanan kesehatan, dinas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga kebijakan yang diberikan kepada
kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi dilematis itu sendiri, apakah memang menjamin alokasi dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah, kemudian diberikan kepada pemerintah daerah dan langsung dialokasikan kepada masyarakat? Apakah memang itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang maslahat ketika pemerintah pusat memberikan alokasi dananya? Sampai tidaknya itu kan kita tidak tahu. Kemudian sejauh mana keberhasilan dari pemberian dana itu sendiri kan kita tidak mengetahui. Apakah memang sudah merata? Kemudian kategori yang menerimanya sendiri kan kita belum tahu kan, kebijakannya apa, kemudian indikatornya itu seperti apa dan sebagainya. Dan seperti itu, Pak Wahid. Saya kembalikan dulu. Sebelum diakhiri, mungkin untuk para pelajar kota Cirebon atau umumnya Indonesia itu bagaimana sih menyikapi adanya COVID-19 ini di Indonesia? Apa sih harus dilakukan oleh para pelajar yang sekarang terus-menerus liburan atau belajar di rumah diperpanjang ya? Panjang terus ya, udah ada batasnya, panjang lagi ya, benar. Kayaknya sampai lebaran mungkin bisa lebih, Pak. Bisa lebih ya. Mungkin bisa lebih. Gimana itu? Ya, mungkin yang pertama ketika pemerintah menetapkan pelajar dipulangkan atau dengan sistem daring, belajar di rumah, entah itu melalui media sosial, kemudian melalui aplikasi Zoom, Google Class, grup WA Group, ataupun dengan pemberian tugas yang sangat-sangat banyak sekali gitu kan. Sisi positifnya yang pertama mungkin dari keluarga yang apa ya bahasanya, yang sama-sama memiliki pekerjaan, keluarga yang sibuk bekerja, gitu kan. Bapaknya di kantor, ibunya bekerja, anaknya mungkin diasuh dengan asisten rumah tangganya, ataupun bahkan dititipkan pada tetangganya, ataupun diurus oleh orang tuanya, neneknya, atau ya bukan di panti asuhan, ataupun anaknya itu dimasukkan ke sekolah yang full day, ya kan, sampai sore, kemudian ketika orang tua pulang juga anak itu ikut pulang. Ya kan? Mungkin sisi positif yang pertama yaitu anak akan mendapatkan waktu jauh lebih banyak dengan orang tua, dengan orang-orang tercintanya di rumah. Ya, mungkin itu salah satu sisi positifnya. Kemudian yang kedua, sisi positifnya juga kesehatan itu lebih diperhatikan. Bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh, kesehatan badan, kebersihan lingkungan juga, ya kan? Kemudian dari ujung kepala sampai ujung kaki mungkin kita perhatikan. Dan sekarang yang sangat berpengaruh juga batuk. Ketika batuk ya, contoh batuk nih, semua mata tertuju pada kita. Pernah ngalamin nggak? Contohnya kita sedang berada di warung, di tempat-tempat umum lah ya. Di Alfamart misalkan yang memang banyak orang belanja. Batuk, kemudian melihat ke kita, langsung sini mundur itu. Itu sangat wah itu gitu kan. Bahwasanya sekarang itu batuk itu lebih mulia daripada kentut kayaknya. Iya. Kentut kebalik, Pak. Kentut itu lebih mulia. Iya, kentut itu lebih mulia ketimbang batuk gitu kan. Jadi mending kentut di depan orang daripada. Tapi sama-sama nggak sopan juga, Pak. Sama-sama nggak sopan juga. Gitu ya. Gitu. Kesehatan kita lebih dijaga, kesehatan badan lingkungan kita lebih terjaga juga. Bahkan saya beranggapan seperti ini. Ketika adanya wabah virus corona, ini yang menjadi virusnya itu apakah kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ataupun corona itu sebagai vaksinnya gitu. Kan pernah ada anggapan statement bahwa bumi ini sudah semakin tua, bumi ini sudah tidak sehat lagi, bumi ini kan dan sebagainya gitu kan. Beranggapan bahwa virusnya itu manusia itu sendiri loh. Virusnya itu adalah manusianya itu sendiri. Kemudian dari bumi sendiri itu memberikan virus, memberikan anti vaksin lah gitu. Memberikan vaksin, nih corona nih,
karena kelakuan manusia ya kan, gitu karena kelakuan manusia ya kan, karena dalam kan doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidina, kerusakan tangan manusia. Iya, kerusakan di darat, kerusakan di laut, dan dimanapun itu ulah manusia. Ketika ada seekor harimau itu tinggal di hutan, apakah hutan itu akan rusak? Tidak. Ketika satu saja manusia ditaruh di hutan, wow, udah nggak karu-karuan mungkin ya kan. Pohon ditebangin, kemudian satwa-satwa dibunuhin. Untuk apa? Untuk perut dan sebagainya. Ya kan? Nah itu yang, nah balik lagi. Sisi lainnya ketika pelajar itu diberikan waktu lebih banyak di rumah dan mengerjakan sesuatu di rumah. Yang kedua, yang pertama dulu deh, sisi bukan negatif sih, sisi kekurangannya. Yang pertama, banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa bagaimana sih cara mengajarkan anak ketika belajar. Itu kan sempat mungkin terasa sekarang kan, lebih sadar, lebih terasa, wah sebegitu sulitnya untuk mendidik anak, memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di sekolah mungkin sudah ada opsinya. Nah, kita di rumah, kita sebagai orang tua memang harus memiliki kreativitas sendiri untuk menyampaikan pembelajaran di rumah itu sendiri ya kan. Nah, kemudian yang kedua, tidak sedikit juga dari guru, dari dosen atau tenaga pengajar memberikan tugas, memberikan pekerjaan rumah itu sangat banyak sekali. Kemudian sampai yang jadi permasalahan, siswa anak itu tidak down, tidak tidak terbebani karena virus coronanya, bahkan terbebani karena tugas-tugas yang diberikannya gitu loh. Contohnya di perkuliahan, satu mata kuliah memberikan 2 tugas. Kalau dalam satu semester itu, kalau taruhlah dalam 1 minggu, sekitar 8 mata kuliah, 8 kali 2 sudah 16 tugas dalam 1 minggu. Belum minggu keduanya, minggu ketiganya, minggu keempatnya. Bahkan sekarang waktu pandemi atau waktu belajar di rumah mungkin diperpanjang. Dari Kementerian Agama sendiri sampai 29 Mei kan. Sampai Lebaran lah, sampai Lebaran. Mungkin kalau penyebarannya masih sangat merebak sekali, mungkin akan diperpanjang lagi dan akan diperpanjang lagi. Oke, seperti itu kalau mungkin melihat dari 2 sisi positif dan negatifnya. Oke. Mungkin itu atas pencerahan atau pemaparan dari rekan Ajis selaku Ketua Ibnu Kota Cirebon. Kepada pemirsa yang stay terus di channel kami, maka saya pribadi selaku moderator ingin mengakhiri perjumpaan atau perbincangan kali ini malam hari ini. Mudah-mudahan yang stay di rumah selalu sehat, Ibnu seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk perbincangan malam kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang ada di Kota Cirebon, di Jawa Barat, Indonesia bahkan seluruh dunia, umat muslim dan umat seluruh dunia, mudah-mudahan disehatkan selalu. Yang terkena dampak COVID-19 mudah-mudahan cepat sembuh, tidak ada kasus-kasus lagi. Dan mungkin dari pemaparan rekan Ajis dan rekan Ikna mudah-mudahan dapat tersampaikan dan dapat dilaksanakan. Itu saja. Saya selaku moderator Faid Abdurrahman mohon undur diri. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.